penafsiran orientalis yang simpatik dan empatik terhadap Islam. Setelah meneliti perihal konversi studi agama Islam menjadi studi humanistik, patut kita bahas perihal orientalis sebagai outsiders, berbeda dari para sarjana sebelumnya. Beberapa sarjana barat kontemporer seperti Montgomery Watt yang lahir 1909 sampai 2006, Wilfrid, terus Anne Maria dan Jesque menetapkan pemikiran tertentu yang cenderung sejalan dengan pemikiran kalangan muslim, meski sebagian pemikiran mereka tetap bertentangan dengan pandangan mapan kalangan muslim. Tetapi pandangan mereka terhadap aspek tertentu Islam setelah menelikung para sarjana sebelumnya. Watt misalnya secara pribadi yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi dan mendorong kaum Nasrani untuk mengakui fakta ini karena Muhammad adalah Nabi. Al-Quran sebaiknya diterima sebagai sesuatu asal mulanya ilahiyah. Watt meski demikian menyarankan untuk tidak menggunakan ungkapan Allah berfirman dan Muhammad bersabda ketika mengacu kepada Al-Quran, tetapi cukup menyatakan Al-Quran menyatakan. Ketaksaan pernyataan ini dimaksud untuk menghindari perihal apakah Al-Quran itu wahyu atau bukan. Watt tidak berurusan dengan perihal metodologi yang simpatik atau empatik ditemukan dalam tulisan Wilford, Anne Marie, and Jesque. Mereka kurangnya keadilan yang merebak dalam studi Islam. Bagi mereka, Islam sebaiknya dipandang dan dikaji dalam dan melalui prinsip-prinsip dan standarnya sendiri. Wilfred misalnya berpendapat bahwa agar suatu pernyataan tentang suatu agama itu sahih, maka pernyataan itu tidak hanya harus berterima bagi cendekiawan luar, tetapi juga benar atau sahih bagi mereka dari dalam agama tersebut. Smith mengklaim bahwa tidak ada pernyataan tentang suatu agama yang sahih kecuali dapat diakui oleh para penganut agama tersebut. Smith menyatakan hujah tersebut dapat dirangkum dengan ringkas dalam ungkapan pronominal. Bentuk tradisi keilmuan barat dalam kajian terhadap agama asing adalah berupa ungkapan mandiri itu. Inovasi besar pertama baru-baru ini adalah personalisasi atau keyakinan agama yang diamati sehingga muncul pembahasan dengan mereka. Kini si pengamat menjadi terlibat secara personal sehingga keadaannya adalah kami bicara tentang mereka. Langkah berikutnya adalah dialog, di mana kami berbicara kepada kalian jika ada pihak yang mendengar dan imbal balik. Ini dapat menjadi kami membicarakannya atau membahasnya dengan kalian. Puncak dari kemajuan ini adalah pembahasan dengan sesama tentang kita. Setelah menerapkan metodologi ini, Smith mengkaji Islam sebagai tradisi keberagaman yang secara kumulatif berkembang dalam sejarah dan ditafsirkan atau dijalankan oleh para pemeluknya yang taat. Seorang sarjana barat lainnya yang empatik dalam kajiannya terhadap Islam adalah Anne Marie. Ia menawarkan pendekatan fenomenologis terhadap Islam. Ia berupaya memecahkan sejumlah tanda atau ayat yang melalui keragamannya menunjukkan kepada kebenaran tunggal. Dengan menerapkan pendekatan fenomenologis ini, ia memberikan Islam sebagai suatu sistem tanda. Baginya, Islam mengajarkan bahwa dunia seperti buku berisi tanda-tanda. Tanda-tanda ini membimbing manusia dari luar ke Sang Pencipta. Bahwa Hajar Aswad di Ka'bah dan Zam-Zam di dekatnya, kubah batu di Yerusalem, air hujan penuh berkah di wilayah yang kering, dan sholat sunnah istisqa, doa memohon hujan bersama ciptaan lainnya adalah perwujudan dari aspek-aspek suci alam. Bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia sedemikian dalam secara umum. Simmel memberikan Islam sebagaimana dilakukan banyak muslim. Artinya, ia memberikan Islam dengan cocok dalam pemarian keseluruhannya tentang Islam. Ia memandang mistisisme dan di dalamnya cinta mistis sebagaimana diungkapkan dalam sajak-sajak mistik sebagai nilai dan makna sejati tertinggi spiritualitas Islam. Pendukung lainnya, penafsiran empatik tentang Islam adalah Jesque. Ia adalah sarjana agama barat kontemporer terdepan yang masih hidup. Baginya, metodologi dalam pengkaji Islam yang paling sesuai adalah untuk berempati terhadap iman dan keyakinan muslim. Baginya, data yang memiliki makna dan arti keagamaan harus dikaji tidak di dalam perspektif outsider, tetapi insider.
Studi Islam sebagaimana dirumuskan oleh sebagian besar sarjana non-muslim cenderung bersikap tidak adil dan dimensi makna Al-Quran. Dengan sikap ini, ia mengusulkan untuk mengkaji Islam sebagai sistem pemaknaan jejaring tanda dan bahkan sistem tanda keagamaan atau jejaring data yang dijadikan sebagai karakter tanda oleh muslim. Baginya, pendekatan ini memiliki keuntungan yang jelas. Pertama, menghindari pelanggaran imperialistik dari Islam sendiri. Kedua, secara positif menggiring kepada semacam penyelidikan yang berjalan bersamaan dengan fokus ketertarikan muslim. Sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah cara tanda-tanda. Ini telah ditafsirkan di dalam masyarakat muslim sepanjang sejarah. Ketiga, dapat membawa kepada pemahaman yang lebih baik atas pola makna tertentu yang mendasar dan berulang dalam pemikiran dan perbuatan di dalam masyarakat muslim. Menjernihkan lebih jauh tentang sistem pemaknaan. Wonderbook menyatakan bahwa pendekatan ini lahir dari keinginan untuk memahami Islam secara keilmuan dengan deskriptif, berlaku adil terhadap sejumlah cara yang telah dibangun kaum muslimin. Pendekatan ini juga menawarkan kerangka kerja deskriptif untuk menyelidiki melalui data faktual apa makna Islam dan anisirnya bagi umat Islam. Jadi, pendekatan ini masuk akal bagi muslim dan memberi tuntunan serta makna dalam hidup mereka. Pendekatan Islam sebagai sistem pemaknaan menyebabkan Wonderbook menetapkan bahwa Islam adalah semacam sistem. Pendekatan ini menunjukkan suatu cara hidup. Pendekatan ini memampangkan dan mengakui beragam ungkapan dan bentuk budaya dan keagamaan. Tetapi di dalam batas-batas normatif, Islam sebagai bentuk sistem pemaknaan menandakan norma-norma transenden di luar dari norma sosial. Suatu realitas transenden di luar yang empiris. Melalui Al-Quran, pendekatan ini memberikan wawasan fundamental tertentu dan makna dasar yang menjadi jalan bagi para pengikutnya. Pendekatan ini menyampaikan disiplin tertentu dalam kehidupan para penganutnya. Orientalis hidup dasar lainnya khususnya berhala, syirik, ateisme, dan lain-lain dilarang karena bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam. Usul Wonderbook untuk mengkaji Islam sebagai suatu sistem pemaknaan merupakan cara empatik untuk memahami Islam. Usulnya ini mengingatkan kita dengan karya-karya Toshihiko Izutsu yang menerapkan semantik Al-Quran. Yang ia maksud dengan semantik adalah studi analitis atas kata-kata kunci suatu bahasa dalam rangka pada akhirnya sampai pemahaman konseptual worldview para penutur bahasa itu sebagai alat yang bukan hanya untuk berbicara dan berpikir, tetapi lebih penting untuk menelurkan konsep dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Jadi semantik Al-Quran artinya adalah worldview Qur'ani, yaitu visi Qur'ani alam semesta. Semantik Al-Quran berurusan terutama dengan permasalahan bagaimana dari sudut pandang Al-Quran dunia disusun pada konstituen utama dunia dan bagaimana mereka saling terhubung. Cara yang simpatik atau empatik dalam memahami Islam melalui pendekatan personal Smith atau pendekatan fenomenologis Schimmel atau sistem pemaknaan Wonderbook atau semantik Al-Qur'annya Izutsu harus disambut karena semua pendekatan itu merupakan agama Islam sebagaimana muslim yang menafsirkannya. Sudut pandang mereka serupa dengan sudut pandang muslim, dapat memperoleh keuntungan banyak dari penelitian mereka. Namun, masih ada masalah dengan semua pendekatan ini. Sebelumnya kita membahasnya lebih lanjut, mari kita lihat tanggapan ulama tentang perihal penafsiran outsider atas Islam. Tanggapan sarjana muslim perihal penafsiran outsider atas Islam patut disayangkan hanya sedikit sarjana muslim kontemporer yang membahas perihal penting ini. Mereka memiliki sejumlah pandangan yang beragam dan berbeda tentang hal ini. Mereka memiliki kesamaan pandangan ketika mereka menolak prasangka keagamaan, budaya, atau suatu bentuk intelektual yang mendasari para sarjana barat dalam mengkaji mereka akan Islam. Namun, mereka tidak sepakat dalam perihal pendekatan keilmuan. Fazlur Rahman misalnya berpendapat bahwa dengan menimbang kejujuran, pandangan terbuka, dan pikiran imbang di pihak outsider, perbedaan intra-islami dapat melintas
dapat terlintas perbedaan outsider-insider pada tingkat intelektual. Ia menyimpulkan pemahaman intelektual dan apresiasi akan Islam cukup dimungkinkan bagi non-muslim yang tidak berprasangka, peka, dan berpendidikan. Dalam pandangannya, pemahaman ini sama mungkinnya bagi non-muslim seperti pada muslim lainnya. Ia menolak reduksionisme historis dan menyambut pendekatan fenomenologis dengan syarat bahwa para penggunanya mengakui Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan pembeda normatif bagi semua ungkapan dan pemahaman Islam. Memiliki pandangan yang lebih afirmatif daripada Fazlur Rahman, Muhammad Abdul Rauf berpendapat bahwa pemahaman outsider akan Islam tidak berterima kecuali keunikan kebenarannya juga diakui. Ia memuji pemahaman outsider akan Islam karena hal itu sungguh telah memperkaya khazanah Islam dalam banyak hal. Pendekatan ini juga memberikan tantangan menguntungkan bagi ulama. Dalam pandangan Abdul Rauf, orientalis yang memiliki pendapat yang adil telah berperan penting dalam mengungkapkan beberapa pencapaian peradaban Islam kepada masyarakat barat. Namun, ia juga memperingatkan bahwa penafsiran outsider jika demi bersikap ilmiah. Asal mula Islam dijelaskan sebagai muncul akibat gejala ekonomi atau budaya lainnya. Bagi Abdul Rauf, apapun yang mungkin dikatakan tentang Islam dalam kaitannya dengan tempat dan waktu kemunculannya, klaim unik dan berkesaksian benar atas para penganutnya tidak dapat dikesampingkan. Memiliki pandangan yang lebih kuat dari Abdul Rauf, Muhammad Mustafa Al-Azami sepenuhnya penolakan penafsiran outsider akan Islam. Ia menyatakan, siapapun yang menulis tentang Islam wajib sadari awal menentukan apakah ia yakin dan tidak akan Muhammad sebagai nabi. Para sarjana yang mengakuinya sebagai utusan yang asli, termulia di antara para nabi, menikmati kepustakaan hadis dan wahyu ilahi yang luar biasa sebagai sumber inspirasi. Mereka demi kebutuhan mereka memiliki kesamaan yang tak terhingga, bahkan sepenuhnya sepakat pada hal-hal fundamental. Apapun variasi minor yang muncul karena pergeseran keadaan sepenuhnya alami dan manusiawi. Namun, mereka yang menolak pandangan ini, konsekuensinya pasti menganggap Muhammad sebagai orang gila, ngawur, atau penipu yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini adalah sikap yang diambil pada tahap ini. Patut kita menganalisa tanggapan ulama terhadap perihal ini. Pandangan Rahman menyambut pendekatan ilmiah studi agama terhadap Islam. Cara yang simpatik dan empatik dalam memahami Islam harus diterima. Pandangan Rahman dapat dibenarkan karena kebenaran Islam sampai pada tahap tertentu dapat dipahami secara ilmiah. Namun, pendekatan ilmiah harus berada dalam tataran worldview Islam. Pendekatan ini harus sejalan dengan ajaran-ajaran dasar agama Islam. Dalam kata-kata Abdul Rauf, klaimnya yang unik dan berkesaksian benar atas pengikutnya tidak dapat diingkari. Pandangan Al-Azami berbicara tentang pernyataan yang menantang jika para sarjana studi Islam yang simpatik dan empatik memandang Muhammad sebagai nabi, mengapa mereka tidak memeluk Islam? Namun, jika mereka tidak memandang beliau sebagai nabi, tidakkah ini artinya beliau adalah nabi palsu? Jadi apakah mereka menerima atau mengelak mengakuinya sebagai nabi? Ini harus ditentukan. Setelah menyatakan ini, pandangan simpatik atau empatik para sarjana barat dalam memahami Islam masih menyisakan perihal yang belum tuntas. Perihalnya bukan apakah kalangan orientalis dapat memberikan secara simpatik atau empatik pandangan muslim akan makna Islam dengan segala anasirnya. Perihalnya adalah apakah orientalis simpatik atau empatik dapat menerima pandangan itu sebagai makna Islam sejati dengan segala anasirnya. Bagi muslim, perihalnya adalah apakah orientalis simpatik atau empatik dapat menerima agama Islam sebagai makna konsius agama bagi muslim. Perihalnya adalah apakah mereka dapat menerima agama Islam sebagai makna sejati agama bagi muslim. Anggaplah orientalis simpatik atau empatik dapat menerima makna sejati agama Islam bagi muslim. Bagaimana mereka bisa menerima makna sejati agama Islam ketika mereka sendiri menolak menerima agama Islam?
Mereka dapat mengakui untuk menghormati sudut pandang Muslim, tetapi rasa hormat ini sendiri mengecoh diri mereka sendiri. Seseorang tidak dapat menghormati apa yang mereka tolak selama mereka adalah non-Muslim. Mereka tidak dapat menerima sudut pandang Muslim. Perubahan atau keyakinan adalah persyaratan atas penerimaan. Selain itu, celah masih tersisa antara intelektual dan keyakinan. Cara yang simpatik dan empatik memahami Islam tidak berhubungan dengan keyakinan. Perihal di sini tidak semata-mata bermula dari bagaimana aspek keagamaan Islam sebagainya secara simpatik dikaji dan secara empatik ditafsirkan. Perihalnya adalah studi keagamaan Islam secara inheren terkait dengan keyakinan akan ajaran-ajaran mendasarnya. Sekedar karena outsider adalah non-muslim, mereka tidak meyakini Islam. Keadaan semacam ini menempatkan metodologi simpatik atau empatik tetap tidak memadai dari sudut pandang studi keagamaan Islam. Ulama di masa lampau telah secara inheren mengaitkan studi keagamaan Islam dengan moralitas. Ini telah mapan di dalam tradisi keilmuan Islam. Mereka malah mewujudkannya pada diri mereka sendiri. Metodologi berasal dari ilmu hadis. Pada tahap ini, patut kita mengevaluasi metodologi mapan sebagaimana diajukan oleh para ulama masa lampau. Berikut ini dijelaskan metodologi ilmu hadis, usul fikih, dan tafsir. Ulama masa lampau sesungguhnya menerapkan pendekatan ilmiah dalam menyelidiki kesohihan dan otensitas hadis. Nalar diterapkan dalam mengkritis hadis pada setiap tahapnya. Nalar ditetapkan dalam pembelajaran dan pengajaran hadis, dalam menilai para periwayat dan kesohihan hadis. Namun, itu tidak memadai untuk memaparkan kesohihan otensitas hadis melalui pendekatan keilmuan belaka. Alasannya adalah karena kecakapan nalar tidak dapat menerima atau mencapakan hadis. Kitab-kitab hadis menyatakan misalnya bahwa Nabi biasa tidur dengan berbaring pada sisi kanan, dan sebelum merabahkan dirinya di tempat tidur ia biasa membaca doa tertentu. Setelah bangun tidur ia biasa membaca doa juga. Ia biasa meminum air dengan 3 helaan napas dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang cawannya, dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan ini memiliki kemungkinan seseorang dapat tidur terlentang atau dengan berbaring dengan sisi kanan atau kiri. Tiap posisi memungkinkan jika dan hanya jika kecakapan nalar digunakan. Posisi tertentu memungkinkan dan posisi lain tidak memungkinkan dinyatakan. Hal yang sama juga berlaku bagi doa dan minum air, dan seterusnya. Dalam semua kasus ini, akal tidak dapat setuju atau menolak. Yang tepat dan tidak tepat dapat ditentukan hanya melalui saksi mata dan periwayat yang andal terpercaya. Maka akal sendiri menandakan pentingnya keberadaan periwayat yang jujur dan terpercaya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abi Hatim Al-Arazi, otentisitas suatu hadis diketahui melalui asalnya yang datang dan dari periwayat yang terpercaya. Pernyataan itu sendiri harus sepadan dengan pernyataan nubuwah. Maka periwayat yang terpercaya merupakan syarat diperlukan untuk menentukan kesohihan otensitas hadis. Para sarjana muslim masa lampau dan yang menghasilkan banyak untuk memeriksa dan menyelidiki para periwayat. Banyak karya untuk memeriksa dan menyelidiki para periwayat. Mereka mengembangkan ilmu ar-rijal, yaitu ilmu periwayat hadis. Ilmu secara kritis meneliti dan menggali kehidupan para periwayat hadis. Pembagian di bawah ilmu ar-rijal hadis adalah ilmu jarah wa ta'dil, yaitu pengetahuan pensohihan dan menyatakan terpercaya. Ilmu ini muncul sebagai akibat dari kemunculan para periwayat hadis. Sesungguhnya ilmu ini unik dari segi sifatnya yang rinci dalam meneliti imparsialitas dan kejujuran sempurna, dan secara menyeluruh memeriksa kerincian dan objektivitas dari kehidupan para periwayat. Jadi, ilmu jarah wa ta'dil muncul demi menguji isnad. Banyak sarjana muslim membahas asal mula isnad, menyanggah pandangan kaum orientalis tentangnya, menunjukkan peran pentingnya.
penggunaannya dalam keseluruhan korpus karya tulis Muslim dan mengumpulkan nama-nama para periwayat yang dapat dipercaya dan yang menipu. Jadi, tidak diperlukan lagi mengulanginya. Yang jauh lebih relevan bagi riset saat ini adalah kepribadian dan karakter para periwayat, yaitu kriteria para periwayat yang dapat dipercaya dan yang berbohong. Bagi kepentingan metodologi hadis, siqah dapat dipercaya merupakan syarat utama bagi suatu hadis autentik. Seluruh muhadditsun sepakat bahwa tradisi kenabian hanya dapat diterima jika ia diriwayatkan oleh periwayat yang dapat dipercaya. Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan sejumlah ungkapan para tabi'in bahwa la yahditsu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Seseorang tidak boleh melaporkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi, penerimaan akhir suatu riwayat tidak hanya terletak pada ketepatan dan otensitasnya, tetapi juga kejujuran para periwayatnya. Jujur atau dapat dipercaya artinya adal, berperilaku lurus, dan ilmu yang sahih. Adal maknanya dalam pandangan Asyuyuti, seorang muslim yang telah mencapai kedewasaan, waras, tidak melakukan maksiat, dan yang patuh pada aturan dan norma masyarakatnya. Mirip dengan itu Ibnu Al-Mubarak mendefinisikan sebagai memiliki karakter pribadi yang sholat jamaah, menghindari nabit atau minum yang cenderung mengalami proses fermentasi saat disimpan lama, menghindari berkata bohong meski kecil selama masa hidupnya, setelah dewasa yang terbebas dari kecacatan mental. Para periwayat hadis yang terpercaya tidak memiliki peringkat yang sama. Bagi Ibn Al-Hatim Ar-Razi, ada 4 peringkat. Ia mengacu pada urutan kemuliaan. Peringkatnya adalah yang pertama siqah, yaitu terpercaya, atau mutkin, yaitu tepat. Kedua, sodik, yaitu sodik mahlul as-sidik, yaitu kedudukannya jujur, atau la ba'sabih, dirinya tidak berbahaya. Yang ketiga syekh, atau yang keempat soleh al-hadis, baik atau lurus dalam riwayatnya. Peringkat kedua tidak seotoratif yang pertama, dan yang ketiga agak sedikit di bawah yang kedua. Yang keempat merangkum orang-orang riwayatnya mungkin ditulis untuk dibandingkan dengan tulisan yang lainnya. Keberadaan para periwayat yang terpercaya tidak hanya penting dalam menentukan otensitas dan kesahihan tidak hanya hadis, tetapi juga dalam menentukan bacaan yang sebenarnya dari Al-Quran. Sebagaimana diketahui dahulu, Masahif Utsmani merupakan scriptio definitiva, yaitu tidak memiliki tanda titik nakal al-ijam dan tanda baca nakal al-i'rab. Tanpa tanda titik dan tanda baca, 2 ayat dari surah As-Saffat ayat 113 dan 108 misalnya ditulis dengan bentuk aksara yang sama, wa tarakna alaihi, dan ayat 108 wa barakna alaihi. Ayat-ayat ini dapat dibaca dengan pelafalan yang sama, jadi memungkinkan adanya qiraat ganda irreversible, namun pembacaan yang bebas. Jadi periwayat yang terpercaya tidak hanya ditentukan oleh ilmu yang mumpuni, tetapi juga oleh karakter diri yang baik. Maka perilaku moral tidak hanya pada tataran aksiologi ilmu, tapi juga pada ontologi dan epistemologi. Dalam mengikutkan keyakinan dan perilaku moral dalam substrata ontologis, epistemologis, dan metodologis dan aksiologis ilmu hadis, ini membuat hadis memiliki metodologi yang unik. Metodologi yang berasal dari usul fiqh. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa mereka yang mempelajari ilmu Islam harus mempelajari Al-Quran dan segala ilmunya semampunya. Ketika niat mereka ikhlas, mereka dapat mengutip ayat-ayatnya dan menarik maknanya. Berkenaan dengan khobar wahid, Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hujjah tersebut ditolak kecuali dipenuhi sejumlah syarat-syarat, yaitu kepercayaannya dalam agama, ucapannya benar dan tidak khianat. Serupa dengan itu, Al-Ghazali menetapkan bahwa mereka yang meriwayatkan hal-hal syariah yang mewajibkan muslim untuk bertindak atau meninggalkan suatu amal, maka ia pun harus muslim. Dalam pandangannya, non-muslim patut dicurigai dan tidak dapat dipercaya untuk meriwayatkan riwayat yang berisi syariah, karena ia mungkin akan mencampurinya dengan keyakinannya yang salah satu atau mengarang berita
dan menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyesatkan muslim. Ia menambahkan bahwa secara umum, bahkan kesaksian dan berita dari seorang fasik tidak dapat diterima. Mereka tertolak karena menerimanya hanya akan memberi mereka penghormatan, sehingga ucapan mereka dapat mengikat kaum muslimin. Dalam hal ini, maka kafir lebih berat dan dahsyat daripada orang fasik. Maka Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak pantas dalam mengatur segala urusan mengakuinya sebagai suatu yang mengikat suatu keagamaan yang berasal dari laporan seseorang tidak meyakini kemuliaan iman Islam. Metodologi dari penafsiran. Demikian juga perilaku moral yang dijumpai dalam ilmu tafsir. Etika penafsiran Al-Quran adalah kesohihan dan adil. Az-Zarkasi berkata, ketahuilah bahwa pemahaman makna wahyu tidak tergapai oleh pengamat dan rahasia pemahamannya tidak tampak baginya, sementara bid'ah atau kesombongan atau godaan atau cinta dunia atau berlaku maksiat atau keyakinan tidak diakui untuk atau pengakuan yang lemah atau ia bergantung pada kata-kata penerjemah yang ia tidak pahami akan ilmunya. Semua ini adalah hijab dan halangan yang mana satu lebih besar dari yang lainnya. Jadi, moral dan metode yang jujur merupakan kewajiban keyakinan sebagai salah satu kriteria utama dalam menafsirkan Al-Quran. At-Tabari misalnya berpendapat bahwa salah satu syarat menafsirkan Al-Quran adalah keyakinan yang kuat dan komitmen pada urusan agama. Mereka yang meyakininya cacat tidak dapat dipercaya untuk bertanggung jawab menangani masalah dunia apalagi agama. Selain itu, At-Tabari seperti kebanyakan ulama berdoa bagi tuntunan ilahi dalam memahami dan berkomitmen pada wahyu. Selain itu, At-Tabari juga berkata, ketahuilah wahai hamba Allah, semoga ia memberimu maghfirah, bahwa yang paling utama kalian perhatikan dan ilmu yang mengantarkan pada tujuan utama adalah hal yang ilmunya diridhoi Allah dan cahaya menuntun si empunya ilmu pada jalan yang diterangi cahayanya, bahwa yang mengumpulkan semua ini bagi yang menginginkannya adalah kitabullah. Di dalamnya tiada keraguan dan tentang zat yang ucapannya tidak diperdebatkan. Pembacaannya akan memperoleh ganjaran yang besar di akhirat dan pahala yang agung. Kesesatan tidak mendatanginya dari muka dan belakang, diturunkannya dari yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Jadi, mustahil ini dilakukan Occident. Ini juga menimbulkan tujuan lain bagi mereka. Ini semata kegiatan akademis. Bagi Muslim, ini lebih dari itu. Ini adalah pencarian petunjuk ilahi dalam mengibadahinya. Niat utama dalam penulisan berbeda. Pendekatan ilmiah menjadi sekunder setelah yang utama, yaitu kemapanan akan ma'rifatullah. Ibnu Mas'ud berkata, ketika kami sudah belajar 10 ayat, kami tidak menambahnya hingga kami paham maknanya dan mengamalkannya. Abu Abbad Ar-Rahman As-Sulaimi, mereka yang biasa mengajari kami Abu Abbad Ar-Rahman As-Sulami berkata, mereka yang biasa mengajari kami membaca Al-Quran berkata bahwa mereka meminta Rasulullah SAW membaca, dan ketika mereka sudah mendapat 10 ayat, mereka berhenti dahulu hingga mengamalkan kandungannya. Maka kami belajar Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Setelah penjelasan metodologi yang mapan yang diambil dari ilmu hadis, usul fikih, dan tafsir, para peneliti percaya bahwa sesungguhnya ulama harus menggabungkan dalam diri mereka ketaatan kepada Allah dengan mentaati perintahnya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan sesuai cara perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi, studi agama Islam tidak memadai hanya pada peringkat intelektual, karena harus juga diamalkan dalam hidup seseorang yang mempelajarinya. Karena tidak mungkin bagi sarjana non-muslim berlaku sesuai syariah, sebab mereka non-muslim, ulama sejati, tidak memiliki hidangan utama yang otomatis, istimewa, tak terubahkan ke dalam sifat agama Islam. Mereka adalah hakim yang terbaik satu-satunya dari ajaran-ajarannya. Memadukan keyakinan dan moral ke dalam ilmu merupakan metodologi unik studi Islam. Wallahu a'lam. Ilmu dan adab dalam agama Islam. Pendahuluan.
Masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat sekarang ini adalah masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab dalam arti yang luas. Akibatnya, terjadilah suatu keadaan yang oleh al-atas disebut the loss of adab, yaitu hilangnya adab. Efek buruk dari fenomena ini adalah terjadinya kebingungan dan keliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan, yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab dari masyarakat. Hasil akhirnya adalah ditandai dengan lahirnya para pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, melainkan juga tidak memiliki akhlak yang luhur dan kapasitas intelektual dan spiritual mencukupi. Sehingga itu semua akan membawa kerusakan berbagai sektor kehidupan, baik kerusakan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat sebuah koin yang tak terpisahkan dan kebermaknaan yang satu tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Dengan demikian, ilmu dan adab harus bersinergi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, yaitu al-maghdubi alaihim. Sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan, yaitu ad-dhalin. Lebih dari itu, ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi ini adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari setiap saat. Allah Jalla wa Ala berfirman kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Melalui ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Ibnu Uyainah berkata, Rasulullah tidak henti-hentinya memohon ketambahan ilmu yang nafi kepada Allah Azza wa Jalla sampai beliau wafat. Ibnu Katsir menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu nafi ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa istiqomah melantunkan doa ilmu nafi sebagaimana berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini, ya Allah, berikanlah manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajari apa yang bermanfaat bagiku. Tambahilah aku ilmu, segala puji hanya milikmu dengan segala keadaan, dan aku berlindung dari perilaku ahli neraka. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang nafi, akan mendatangkan iman. Realisasi iman akan membawa pada amal soleh. Integrasi keduanya akan membawa ke jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Dengan demikian, bila ilmu didapatkan tetapi tidak diikuti dengan amal soleh, bisa digolongkan kepada ilmu yang tidak bermanfaat atau ghairun nafi. Dan bahkan termasuk pada perbuatan munafik atau seperti perbuatan Yahudi yang dilaknat al-maghdubi alaihim. Amal tanpa ilmu akan mendatangkan kesesatan sebagaimana orang-orang Nasrani, yaitu ad-dhalin. Inilah makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar belajar ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan ilmu yang ghairun nafi, yaitu yang tidak bermanfaat, sebagaimana terdapat dalam sabdanya, Allah ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'.
Artinya, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat selanjutnya akan mendatangkan rasa takut kepada Allah, yaitu khasyah, sehingga dapat mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemiliknya disebut al-alim atau al-ulama. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pada ada surat Al-Fatir, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Fatir ayat 28. Menurut Ibnu Jauzi, ayat ini mengindikasikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemiliknya senantiasa mengakui keagungan Allah sehingga kepadanya. Sebaliknya, ilmu yang tidak mendatangkan khasyah tidak bisa disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Pemiliknya tidak masuk dalam kategori al-alim. Imam Syafi'i rahimahullah lebih lanjut membuat sebuah kaidah yang terkenal, yaitu laisal ilmi al-mahfudhi walakinnal ilma ma nafa'. Artinya, tidaklah ilmu itu disebut apa yang dihafal, tetapi ilmu adalah apa yang diaktualisasikan dalam bentuk adab yang akan memberikan manfaat. Kaidah Imam Syafi'i tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Hubayb bin Sa'id ketika memberikan nasihat kepada putranya, Ya bani ishab, ya bani ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minha wa khudh adabahum fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Hai anakku, bergaulah, ikutilah dan temani terus dengan para ahli fikih dan ulama. Belajarlah dari mereka dan ambillah adab dari mereka, karena hal itu lebih aku sukai daripada hanya sekedar memperbanyak hadis.